Halo teman-teman, videoku di-react lagi sama pemuja si Darling alias pemuja bumi gepeng. Dan akhirnya mereka bikin teori sendiri yang ngawur pol. Biar pada nggak bingung, akan aku recap perdebatan ini dan akan aku tunjukkan seberapa nggak logisnya mereka. Yang pertama, si Darling bilang kalau perjalanan dari Sydney ke Santiago, Chile itu nggak bisa langsung, harus transit dulu ke LA. Dan menurut dia, kalau pakai peta bumi bulat itu tidak masuk akal. Lebih masuk akal kalau pakai peta bumi datar, karena lurus kayak gini. Sydney ke Santiago, Chile, jika menggunakan garis lurus memakan waktu 15 jam. Rute itu juga tidak ada. Dari Sydney, harus transit dulu ke LA, baru kemudian ke Santiago. Total 27 jam. Sangat tidak masuk akal. Jika menggunakan peta flat earth, rute Sydney, LA, Santiago itu memang hampir seperti garis lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Nah, hal tersebut aku bantah. Sekarang ada kok perjalanan langsung dari Sydney ke Santiago, Chile, dan lama perjalanannya sekitar 12 jam. Dari Sydney tinggal terbang aja ke Tenggara, Australia. Lalu aku olok-olok mereka, kalau pakai peta bumi geprek itu konyol. Lurus ke Tenggara bakal kayak gini, terus tembus kayak gini. Bener aja dong, ada pemuja bumi geprek ke-trigger dan kepancing. Kurang literasi ya, kasihan. Nih buat bocil-bocil yang nggak tahu dan sok tahu. Perjalanan langsung dari Australia ke Amerika Selatan memakai jalur jet stream. Lah ini kan jadi malah muterin hampir separuh buminya kaum geprek, cok. Bosnya mereka, si Darling, bilang ini tuh nggak masuk akal. Masuk akalnya tuh lurus kayak gini. Dan dengan gayanya yang sok meyakinkan bilang kayak gini. Ini semua adalah indikasi, reasonable doubt, bahwa ada kecurigaan yang beralasan. Lah ini si pemujanya malah makin ngawur, malah muter nggak jelas kayak gini. Gimana hayo? Yang panjangnya cuma segini tuh 27 jam, yang sepanjang ini kok cuma 12 jam. Kalau pakai peta bumi bulat, jelas dong masuk akal ya kan? Terus dia sok-sokan pakai teori angin jet stream. Jadinya bisa tuh jalur sepanjang ini hanya 12 jam ngalahin yang pendek ini 27 jam. Dan ditambah anehnya lagi, dia mengolok-ngolok perbedaan antara Sydney ke Chile 12 jam, kalau Chile ke Sydney 14 jam. Beda 2 jam doang mereka tertawakan. Nih pertanyaan buat kaum bumi cilok dan bocil-bocil tantrum. Kenapa perjalanan langsung dari Sydney ke Chile 12 jam? Sementara perjalanan baliknya dari Chile ke sini 14 jam. Masa iya pergi 12 jam, baliknya justru 14 jam, lebih lama 2 jam. Yang 2 jamnya mampir kemana, Cil? Kena macet? Apa kena banjir? Dia melupakan tuh teori jet streamnya sendiri. Dan pemikiran mereka yang nggak jelas kayak gini malah mereka percaya, cuk. Jadi gimana coba? Lalu dia aku tantang untuk jelasin kalau segini 12 jam pakai teori jet stream mereka, kalau arah balik gimana cuma 14 jam. Dan aku juga bilang jet stream itu selalu ke arah timur. Dia balas dan bilang kalau jet streamnya tuh beda arah kalau beda ketinggian dan makin mendekati kutub. Teori dari mana coba? Bingung ya? Kasihan. Di arus balik juga memakai arus jet stream. Di arus balik ini berada di posisi yang rendah. Tentunya kecepatan arusnya tidak lebih tinggi dari arus pergi. Gak percaya? Ini buktinya. This is a work of Bisa dilihat sepanjang perjalanan melewati pesisir Antartika. Kalau di bumi cilok, gak perlu ngikutin jet stream. Arus pergi dan arus balik tinggal lurus aja. Ngapain melipir ke Antartika? Jet stream tuh paling-paling beloknya ke arah tenggara atau timur laut. Tapi ya, biasalah kalau kaum gepeng terdesak, jawabannya adalah bikin teori baru. Lalu kita ikuti aja lah sesepuh mereka, si Darling. Si Dadar Guling itu pernah bilang kayak gini. Mereka akan selalu mengajak debat kusir tanpa angka. Strategi kita terus arahkan pada angka. Here I come. Oh, here I come. Oh. Oke, kita arahkan pada angka. Sebenarnya ini pernah aku jelasin, tapi nggak apa-apa. Aku coba ulangin lagi ya. Lintasan ini kita beri nama A, yang ini kita beri nama B. Kalau di skala pakai peta bumi gepeng, B itu sekitar 1,5 kali A. Lalu kecepatan di A namanya VA dan B namanya VB. Dan kalau kita bandingkan, didapatlah VB sekitar 3,4 kali VA. Angin jet stream bisa nambah 3 kali kecepatan pesawat, bahkan lebih. Nice. Oh my God!
Kalau pesawat rata-rata kecepatannya itu 800 sampai 950 km per jam, kalau 3 kalinya berarti 2400 sampai 2850 km per jam. Kenceng amat coy, 2 kali kecepatan suara, anjay. Nice. Itu mengalahkan pesawat Concorde dan bahkan menyamai pesawat jet tempur. Tapi kita cek dulu di flight tracker, datanya kayak gimana. Apakah kecepatannya segitu? Oh, ternyata tidak. Sayang sekali kecepatannya masih normal. Jadi gimana? Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Kalau kita plot di peta bumi yang sebenarnya yaitu bulat, jadi kelihatan kan? Yang ini segini, yang ini segini, dan yang ini segini. Sekali lagi, Mana yang lebih masuk akal buat Anda? kaum geprek emang nggak jelas kan? Karena apa? Karena mereka hanya mengarang sekenanya. Jadi jelas sudah kalau bumi geprek nggak bisa pakai jalur pesawat lagi untuk menipu kita. Dan sebagai penutup, kalau teman-teman ada hal yang mau aku bahas, boleh kalian tulis di komen. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow ya.